Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di episode kali ini bersama aku Sona, dan it's been a long time gak upload, dan kali ini ada kesempatan dan aku ingin share sesuatu. Untuk episode kali ini aku mau membahas tentang yang namanya merantau. Sekedar sharing saja. And for your information, bahwasanya untuk saat ini dan nggak tahu sampai kapan, ya, aku nggak stay atau nggak tinggal di Indonesia. Aku sekarang pindah ke Australia, gitu. Untuk saat ini, waktu aku bikin konten kali ini di episode ini, aku stay di Sydney, Australia, seperti itu. Dan aku udah di Australia ini sekitar kurang lebih dari 5 bulan sih. Karena dari Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, sekitar 7 bulan ternyata gitu loh. Dan aku di sini bekerja. Visanya pakai visa work and holiday visa subclass 462 seperti itu. Aku nggak akan bahas tentang yang namanya WHV itu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar atau bahkan yang belum mendengar tentang WHV tersebut. Teman-teman bisa cek aja sendiri di YouTube, banyak sekali informasi, di internet juga banyak sekali informasinya. Jadi tidak dalam kapasitasku saat ini menjelaskan apa itu WHV, tapi aku mau membahas yang namanya merantau gitu. Karena inilah yang aku jalani sekarang, merantau. Ya. Aku memutuskan merantau sebenarnya sebelum aku bahas lebih lanjut terkait perpindahan di Australia ini, mungkin enaknya flashback dulu ya ke belakang. Adalah tentang merantau itu sendiri sebenarnya udah nggak asing buat aku, karena ya aku lahir di Surabaya gitu kan, selanjutnya pindah ke Mojokerto, dan setelah itu pindah ke Surabaya lagi gitu kan, terus pindah ke Pare, Kediri, ke Jogja, Pare lagi, setelah itu pindah lagi ke Mojokerto gitu kan, sampai pandemi itu. Dan alhasil di Australia ini terdampar lah di sini seperti itu. Jadi merantau buat aku sendiri emang nggak asing gitu loh. Jadi so far so good dan biasa aja. Cuman memang ini pindahnya ke Australia atau ke negara lain, jadi ada sesuatu yang berbeda gitu, dan nanti akan aku ceritakan. Oke, aku memutuskan merantau sebenarnya emang bukan sesuatu yang impulsif ya atau spontan udah pindah gitu, nggak sama sekali gitu. Tidak ada dalam benakku aku pindah ke Australia ini, sama sekali sebelumnya nggak ada rencana seperti itu. Tapi karena harus aku sampaikan, aku ketampar oleh realita gitu. Mungkin salah satu dampaknya itulah yang aku nggak aku nggak banyak upload di sosial media gitu loh. Karena banyak sekali problematika yang aku alami khususnya waktu pandemi itu, ketampar realita dan ya berdampak kepada yang namanya hidup ya. Sehingga suatu ketika ada turning point dan aku memutuskan untuk aku pindah gitu. Aku harus merantau karena nggak bisa lagi di sini gitu. Terakhir emang di Mojokerto ya. Seperti itu. Jadi waktu pandemi semua orang tahu, kalian pun juga tahu bahwasannya waktu pandemi segalanya sulit. Memang ada yang mendapatkan rezeki nomplok ya. Rezeki besar gitu ketika pandemi gitu. Ada orang yang seperti itu, atau ada kalangan yang benar-benar ya 180 derajat kondisinya gitu. Tapi kebanyakan orang yang mengalami kesulitan gitu. Termasuk juga aku mengalami kesulitan. Ya harus jujur saja adalah kesulitan ekonomi di dalamnya gitu kan. Ya masih bisa bekerja gitu kan, work from home, sorry ya. Sebenarnya juga work from everywhere sih gitu kan.
Tapi intinya masih bisa diberikan kesempatan, yakni bekerja gitu kan secara online, mengajar gitu, aktif di kepenulisan gitu. Tapi faktanya emang belum bisa mensejahterakan, kayak gitu. Dan apply ke sana kemari dalam artian kerjaan ya, apply kerjaan ke sana kemari ketika pandemi itu, secara online, ya belum ada yang dapat, nggak tembus sama sekali, seperti itu. Ya, it was so sad gitu aja. Emang bener-bener jalan hidupku seperti itu ya, kalau dipikir-pikir atau dibayangkan memang kemarin waduh, perih banget rasanya, pedih banget gitu. Apply kerja nggak ada yang nyangkut kayak gitu dan seterusnya. Alhasil bisanya, mengajar gitu kan, ya udah mengajar. Bukan sesuatu yang buruk mengajar seperti itu, cuma harus apa ya, dipahami, susah juga mengajar di kala pandemi gitu kan. Apa ya, pendapatan juga ya alhamdulillah saja gitu. Kalau dibilang bisa berlimpah ya belum pada waktu itu, ya kan. Banyak rencana, keinginan gitu kan yang belum bisa terwujud di kala itu, ya kan. Yang aku bilang tadi, tertampar oleh realita gitu kan. Ya realitinya emang tidak ada rezeki atau tidak ada jalan di sana, ya mau gimana lagi, tapi tetap berusaha, namanya juga manusia wajib yang namanya berusaha gitu kan. Keputusan ya ada di tangan Tuhan aja gitu. Pada waktu itu tetap mencoba, tapi memang, ketampar oleh realita, banyak rencana yang gagal, banyak rencana yang tidak terlaksana dan seterusnya. Alhasil ketidakjelasan, uncertainty of life gitu. Mau kesana kemari bingung gitu kan, nggak menentu arahnya gitu, serba takut gitu kan. Jadi, di suatu titik pada waktu itu ingin merubah hidup gitu. Wah, nggak bisa nih gitu kan. Pikirku adalah, salah satu cara adalah untuk merubah hidupku adalah, ya aku harus pindah, moving out gitu loh. Nggak, pada waktu itu emang di rumah ya, di Mojokerto gitu. Maka dari itu aku harus memutuskan, nggak bisa deh kalau di rumah, harus pergi deh, harus cabut deh dari sini gitu. Karena nggak dapet apa-apa di sini gitu. Eee, Belum kepikiran untuk ke luar negeri pada waktu itu. Kepikirannya adalah balik lagi ke Jogja gitu loh. Because at that time I felt like Jogja will give me opportunity gitu aja sih. Ya hanya sebatas itu. Tapi sebelum aku memutuskan bergerak ke Jogja, ada momen aku bertemu dengan seorang sahabat gitu kan. Dan kondisinya secara teknis nggak sama, cuma, in general ya sama aja sih, dalam artian ingin merubah hidup gitu loh. Dan dia kepikiran untuk ke Australia gitu kan. Pada waktu itu tinggal 80 atau 90% deh gitu kan dia untuk bisa berangkat ke Australia gitu loh. Dan dia mengajak lah gitu loh. Terima kasih untuk sahabatku, Karbela Fatul Alim. Eee, jadi beliau mengajak untuk ke Australia gitu, nggak ada salahnya untuk dicoba katanya gitu kan, nothing to lose gitu. Setelah beberapa pertimbangan, ajakan tersebut, ya aku ambil gitu loh. Because I wanna change my life gitu kan. Jadi kenapa nggak sekalian aja yang jauh gitu loh, kenapa merantau harus, ke Jogja gitu kan. Sekalian aja yang jauh gitu kan, who knows gitu kan. Karena opportunity juga sama aja gitu, di Jogja mungkin 50-50 gitu loh. Di luar negeri bahkan juga sama aja 50-50, toh ini juga buminya Allah gitu loh. Jadi yang memberikan rezeki juga Allah, jadi nggak ada salahnya gitu kan sekalian aja yang jauh, kayak gitu. Nah pada waktu itu bener-bener turning point-ku gitu loh. Jadi kalau bukan karena sahabatku yang ngajak gitu kan untuk, pindah ke Australia bekerja gitu kan, ya udah gitu loh. Ya meskipun aku tahu ya, pekerjaan yang harus diambil melalui visa ini itu bukan sesuatu yang relate sama aku gitu loh. Tapi nggak ada alasan untuk ditolak pada waktu itu. Nggak ada alasan untuk, "Enggak ah," gitu kan. Tapi semua, insight yang ada itu mengatakan,
cobalah dulu gitu, ambil aja dulu gitu kan, jalani aja dulu, nanti kalau enggak ya udah bisa dipikirkan setelahnya gitu loh. Jadi hal itu yang memberanikan aku untuk mengambil langkah, oke aku pindah, aku merantau ke Australia. Dengan awalnya ya otomatis aku harus minta restu orang tua ya, dan awalnya sih emang tidak direstui gitu. Tapi dengan beberapa pendekatan dan juga diskusi panjang lebar ya alhamdulillah beliau, orang tuaku, ibuku gitu merestui, dan yap, I'm here gitu loh. Jadi prosesnya cukup cepat, di bulan November awal gitu kan, sampai aku bisa kesini tuh Maret gitu pertengahan. Ya jadi cuma beberapa bulan, nggak harus menunggu lama. Syukur alhamdulillah. Jadi keputusan pada waktu itu dan doaku gitu kan, harapanku ternyata alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi segala prosesnya meskipun dagdikdukser gitu kan, tapi bisa dikatakan lancar jaya, seperti itu. Jadi ya syukur alhamdulillah aku sudah berada di Australia sekarang gitu. Sebelumnya aku di Tamworth di New South Wales ya, sekarang di Sydney, New South Wales juga gitu. Baru aja pindah. Kembali lagi untuk opportunity yang baru. Nah, di apa yang aku rasakan ketika merantau ini cukup luar biasa ya gitu. Sekali lagi, merantau bukan sesuatu yang baru buat aku, cuma karena ini luar negeri ada hal yang berbeda gitu, terutama pada bidang culture-nya sendiri dan minoritasnya. I feels like like I'm minority here gitu kan. Aku seorang muslim gitu kan. Memang sih orang Indonesia di Australia tidak sedikit, artinya banyak gitu loh jumlahnya. Bisa dikatakan nggak benar-benar minoritas juga gitu loh. Tapi sebagai seorang muslim di sini gitu kan, ya memang Australia, bagi lagi Australia memang bukan negara yang awam sekali dengan muslim gitu ya, atau Islam gitu. Mereka sudah sangat mengenal gitu. Di sini banyak juga store-store yang halal gitu loh. Cuma sistem bekerja di sini yang benar-benar bersahabat dengan seorang muslim juga tidak banyak gitu loh, ya kan. Jadi aku banyak belajar bagaimana memanage waktu dan melaksanakan tanggung jawab aku sebagai seorang pribadi gitu kan, yang namanya bekerja mencari nafkah, dan juga sebagai seorang muslim aku benar-benar belajar banget gitu loh. Ditambah lagi Australia ini juga termasuk negara maju ya gitu loh. Jadi yang awal mulanya di Indonesia, kita tahu sendiri dengan dramanya di Indonesia, sistemnya seperti apa. Di sini kehantam dengan sistem yang begitu baik gitu loh. Jadinya katrok banget gitu. Sistem transportasi gitu kan, sistem bekerja, kedisiplinan dan seterusnya itu benar-benar luar biasa, dan aku dituntut untuk cepat gitu loh. Beradaptasi dengan sistem tersebut gitu kan. Administrasi gitu kan. Di sini yang terfokus pada satu platform dan juga langsung dipantau oleh pemerintah. Harus benar-benar taat gitu loh untuk itu. Jadi aku benar-benar awalnya kaget gitu kan, secara administratif juga harus benar-benar disiplin dan seterusnya. Awalnya bingung gitu kan, tapi lama-kelamaan juga karena canggih ya. Karena negara ini adalah negara maju, sehingga meskipun susah awalnya, tapi tetap memberikan solusi gitu bagi orang-orang yang kayak aku gitu loh. Karena banyak juga orang-orang kayak aku, dalam artian pindah gitu kan, ingin merubah hidup dan nggak tahu apa-apa gitu kan tentang Australia gitu kan. Banyak cara, atau pemerintah juga di sini banyak membantu gitu ya, syukur alhamdulillah gitu loh. Tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Eee, apa ya, sistem transportasi gitu benar-benar sangat membantu, aksesnya khususnya di kota besar di Sydney seperti ini gitu, itu sangat membantu sekali gitu kan. Dan ya relatif mudah gitu, accessible gitulah. Naik bis gitu kan udah ada jadwal pastinya gitu kan, naik train, tram gitu kan, semuanya juga ada jadwal pastinya gitu kan, tinggal search aja di Google dan ya on time semuanya, insyaallah seperti itu. Tapi ya inilah aku benar-benar belajar
Lebih khususnya tadi tentang manajemen waktu gitu kan, sebagai seorang muslim harus beribadah seperti apa, bagaimana berkomunikasi, karena everything is in English here gitu kan. Inggrisnya Australia juga beda dengan Inggris yang ada di British, dan juga berbeda dengan American gitu loh. Kita banyak sekali terpantau bahasa Inggris dari UK itu atau enggak, terpapar dari Amerika. Tapi kita jarang sekali terpapar bahasa Inggris dari Australia gitu kan. Which is so different gitu loh. Dan accent mereka benar-benar crazy gitu loh. Artinya susah sekali gitu kan. Ya memang listening Englishku juga nggak terlalu bagus, ketambah lagi juga accent mereka yang benar-benar luar biasa susahnya untuk dipahami. Jadi ya double aja damage-nya gitu loh. Jadi bolak-balik sorry gitu kan. I don't understand, could you repeat, gitu aja terus gitu kan. But so far mereka paham itu dan mau untuk membantu seperti itulah orang-orang native di sini. Ataupun bukan native Australia gitu kan yang bekerja bersama gitu kan. Mereka juga mau membantu dengan baik gitu loh. Eh Jadi merantau di sini di Australia bener-bener bukan sesuatu yang susah. Mungkin 3 minggu awal aja yang susah gitu kan. Tapi ini subjektif ya, bergantung orang. Ada juga orang yang begitu mudah gitu loh untuk beradaptasi dengan sistem ya kan yang baru, yang benar-benar canggih. Ada juga orang yang kayak aku yang agak susah, butuh waktu sekitar 3 minggu baru oke, cara kerjanya, cara mainnya di Australia itu kayak gini loh gitu. Di kota besar seperti ini, di kota-kota yang lain seperti ini. Itu ada atau bahkan ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu loh. Banyak ketakutan gitu kan karena di sini semuanya serba canggih, artinya takut melakukan kesalahan gitu loh. Ketika di public space gitu atau enggak di mengendarai mobil di situ. Banyak ketakutan gitu kan, bayar ini, bayar itu, takut salah gitu nanti ya gimana. Ya memang harus diakui memang banyak problem yang aku jalani 3 minggu awal gitu loh. Cuma so far udah membuat aku lebih hati-hati dan bisa belajar dengan begitu baik. Tetap ada kesalahan sampai sekarang gitu kan, cuma berusaha untuk ditanggulangin lah itu dengan baik insyaallah gitu. Eh so poin dari konten kali ini sebenarnya adalah merantau itu bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Memang pada awalnya itu banyak sekali ketakutan. Tapi pada akhirnya banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Memang merantau itu tidak untuk semua orang gitu kan. Merantau itu untuk orang-orang yang berani saja gitu. Ya, orang-orang yang berani untuk melakukan suatu perubahan gitu kan. Membuat sesuatu perbedaan gitu kan dalam hidupnya. Itu orang-orang yang benar-benar bisa aku katakan adalah orang yang cocok dengan merantau gitu loh. Tapi bagi kalian yang merasa merantau ini bukan sesuatu yang cocok, at least you try gitu. You never know if you never try gitu. Banyak tokoh-tokoh Islam di zaman dahulu gitu kan yang merantau dan akhirnya menjadi sosok atau tokoh yang begitu besar gitu kan. Kita katakan aja Imam Syafi'i gitu kan, merantau ke sana kemari gitu kan untuk belajar dan ya beliau menjadi tokoh besar Islam gitu loh. Dan gak hanya beliau aja, banyak sekali gitu tokoh-tokoh muslim gitu yang merantau dengan tujuannya masing-masing, entah itu belajar kah atau untuk bekerja dan seterusnya. Tapi insya Allah orang-orang yang merantau itu adalah orang-orang yang punya mental kuat gitu. Orang yang tidak merantau juga bisa menjadi orang yang kuat gitu. Tapi mostly gitu kan, orang-orang yang merantau memang orang-orang yang begitu kuat ya. Itu aku tidak mengatakan mentalku udah kuat, tapi proses untuk itu. Dari aku yang emang sebelumnya merana gitu kan ketika pandemi dan sekarang seperti ini insya Allah jauh lebih kuat insya Allah gitu. Aku tetap belajar di sini gitu kan.
belajar tentang kehidupan, banyak hal yang benar-benar bisa aku pelajari dari konteks agama dan juga konteks budaya kayak gitu. Karena di Australia sendiri itu multicultural gitu kan, diverse-nya juga tinggi. Artinya tidak hanya native sendiri yang ada di sini, banyak sekali orang dari India gitu kan, China, Taiwan dan seterusnya yang datang ke Australia ingin merubah nasibnya seperti itu. Banyak cerita-cerita hidup yang luar biasa dari mereka yang bisa aku petik gitu kan dan aku aplikasikan di kehidupan nyataku. So, ya mungkin terlalu panjang ya cerita kali ini. Tapi lagi-lagi aku mau sampaikan uh, apa ya? At least dalam hidup kalian cobalah untuk merantau gitu. Untuk 1 tahun atau enggak 2 tahun gitu. Tapi bagi kalian sudah merantau, tetap berjuang gitu kan. Jangan apa ya? Jangan terlena dengan kenikmatan hidup di tempat perantauan. Tetaplah belajar, banyak hal yang bisa Anda pelajari gitu kan. Ya intinya seperti itu, jangan terlena dengan zona nyaman itu aja. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan aku minta doanya biar aku lebih konsisten lagi untuk buat konten dan bercerita tentang apa yang udah aku alami dan apa yang aku pelajari. Itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.